Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kembali lagi di Adri Cihu Channel. Nah, di sini kita mau cerita tentang kita berperjalanan ke Bukit Arang. Nah, kalau Bukit Arang itu ada yang bertanya-tanya kan, Bukit Arang itu di mana? Bukit Arang itu apa? Oke, jadi Bukit Arang itu bukit. Ada yang bilang puncak, ada yang bilang gunung, tergantung persepsi masing-masing. Oke, jadi bukit itu seperti ini ya. Oke, jadi seperti tadi itu DP gambaran, itu Bukit Arang itu. Nah, jadi bagi siapa yang ingin ke sana bisa. Yang ingin ke sana itu DP bayar parkir 5.000. Parkir 5.000 baru uang masuk itu 5.000 juga. Tidak perlu bahas sewa-sewa apa. Kalau macam suka bahas tenda ada juga, tapi lebih baik itu bawa sendiri. Bukit Arang itu di Desa Lonuo, Kecamatan Tilong Kabila. Jadi kalau dari arah kota atau dari arah mana, itu arah Tilong Kabila saja baru DP. Pokoknya arah kiri semua itu Bukit Arang itu. Dia ke Desa Lonuo, Desa Lonuo. Nah, jadi bagi siapa yang ingin ke sana, yang ingin mendaki ke sana, silakan cari saja DP DP informasi di Facebook. Pasti ada itu. Orang mau taruh di Facebook ada DP informasi tentang Bukit Arang itu. Nah, jadi kita di sini cuma mau cerita bagaimana orang ada ke Bukit Arang. Orang dari Karang Taruna, Mohuyula, Desa Bongopini itu ada ke Bukit Arang. Nah, yang ada pergi itu kita sendiri, baru Teh Mamat, baru Tika Iki, baru Teh Kiswan, baru Teh Pian, baru Teh Rio, Teh Rahmat, Teh Pako, Teh Uyan. Nah, orang ini yang ada naik ke Bukit Arang. Nah, namun orang masih berkumpul jam berapa ya? Masih berkumpul itu di Desa Bongopini di dusun 3 tahu ya, dusun 3 atau dusun 2 itu. Di situ orang masih berkumpul menyiapkan segala keperluan yang orang bawa ke atas. Macam rokok, macam mie, air dan lain-lain. Itu orang bawa ke atas. Nah, jadi pas orang ini berkumpul ini kan, berkumpul ini ternyata ada satu kendala. Ternyata Tika Iki, Teh Iki ini ternyata dia tidak bisa mendaki sama-sama dengan orang. Katanya dia masih ada kesibukan lain. Mungkin DP bos lagi panggil ke Manas tahu. Karena dia adalah salah satu panwas di Desa Bongopini, khususnya di Tilong Kabila. Nah, jadi terpaksa Teh Mamat yang dia panggil sama-sama yang mendaki dan dia ke atas. Jadi orang itu, orang Tepian, Teh Kiswan, Teh Pako, Teh Uyan, itu dia suruh duluan orang. Dia suruh duluan ke atas. Nanti Teh Iki dengan Teh Mamat ini dorang dua yang basusul sama-sama ke atas. Hanya dorang dua yang basusul. Sedangkan dorang suruh duluan. Sebenarnya kita Allah suka mau inden dorang, dan Teh Iki dan Teh Mamat ini suka mau sama-sama dengan dorang. Cuman orang bilang duluan saja. Iyo kan memang dorang tahu Allah kalau kita mau sama-sama dengan dorang mau putus. Nah, lanjut cerita. Nah, dari semua orang itu yang paling mencolok sekali di pastel itu dia nama Teh Rio. Pokoknya nana mau di pastel itu memang ala-ala pendaki. Ala-ala pendaki di pastel itu. Kalau mau bilang itu, andaikan ada Mahameru di sini, so dia yang termelapas. So dia. Oke, baru lanjut cerita lagi. Nah, sekitar pukul jam 9 pagi itu orang so OTW. So pergi ke tujuan. Dari Desa Bongopini mau ke Lonuo itu hanya sekitar 15 sampai 20 menit. Dari Bongopini ke Lonuo itu sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, sesampainya orang di sana, di Desa Lonuo itu orang langsung berparkir trompe motor di tempat parkir yang telah disediakan. Nah, orang selesaikan administrasi dengan cara membayar 5.000. Nah, baru orang naik. Ternyata itu kita lihat di apa dulu? Pada DP ini begitu ternyata bau sekitar 2.000 meter. 2.000 meter. Nah, berarti tidak terlalu jauh lah. Kalau ukuran Mahameru tidak terlalu jauh. Oke. Nah, jadi ada yang berpendapat bahwa di perjalanan ini landai. Ternyata dari bawah itu so naik terus. Nah, di situ yang bikin orang tasok. Maksudnya, nanawa
Ada yang berpendapat bahwasanya mau begini, ada boleh bilang kapan landai. Nah jadi tergantung dari masing-masing. Nah jadi orang lanjut cerita. Nah dari semua orang ini yang putus duluan itu kita yang putus duluan. Bagaimana tidak bikin putus, naik terus. Nah jadi yang orang mau bikin heran ini Rio tadi ini orang kirain tidak mau putus karena dia laju sekali, baru pokoknya pistol gagak laju sekali dia. Orang kirain tidak mau putus. Nah yang pertama putus itu kita, karena kita rasa kita kaki itu karam dengan sakit begitu, macam sunta pica ini, betis ini macam sunta pica toh. Nah baru kita berhenti sedikit minum air. Nah minum air, kita berhenti sedikit minum air. Nah baru ternyata kita itu mendaki pakai celana jeans. Nah itu yang bikin ini kita pakai itu. Akhirnya kita buka kita celana jeans, baru kita pakai celana biasa, celana bola lah. Kita pakai celana bola, baru kita lanjut perjalanan. Nah so di pertengahan perjalanan ternyata Rio putus. Yang DP style itu macam ala-ala pendaki itu, putus. Orang kira itu tidak putus pak. Ternyata putus. Nah pas dia putus ternyata satu kali dia putus suka muntah, pusing kepala, nanawa. Terpaksa pula kita dia bosolala kita coba pura-pura mau baguling supaya tambah tenaga toh. Nah pas tambah tenaga toh, pas ada tenaga berjalan ulang, tapi Rio ini tetap masih pusing. Nah terpaksa orang di situ sekitar 10 menit orang ada berhenti di situ. Nah baru lanjut perjalanan. Nah yang ada putus di situ itu ada 3 orang. Ada 3 orang, kita, Rio dan Tepako. Nah Tepako ini juga ada putus dan orang. DP keluhan sama, DP kaki itu rasa-rasa suka pica. Kalau Rio dia pusing baru suka muntah. Kita sih suka muntah, cuma kita tahan-tahan. Oke. Baru selama perjalanan itu pas orang bangkit kamar ulang, berjalan. Ada di perjalanan itu pas di mana itu ya? Pokoknya di bok begitu itu mau naik. Pokoknya di bok dia. Nah di situ kisuan itu udah pas yang mau menyala. Udah tahu apa itu yang mau menyala itu, dia bilang beginilah. Baru ternyata ribut kamar itu, orang lari 1 kali. Orang kira apa toh? Orang lari 1 kali. Nah baru orang lanjut perjalanan lagi. Nah pas orang lanjut perjalanan ada lagi yang mau ke atas begitu. Kita Rio dan Tepian itu orang dapat dengar yang bunyi di jurang. Orang berpikiran positif, orang bilang air lah apalah. Dan bunyi itu pokoknya asing sekali. Nah orang anggap itu hanya air atau apa. Nah baru orang lanjut perjalanan lagi. Orang lanjut perjalanan. Nah orang Rio putus. Anak sih. Oke Rio putus, orang berhenti lagi santai-santai, bercerita, tertawa. Nah akhirnya kan dekat-dekat puncak kan. Nah dari perjalanan itu tidak terlalu jauh, sekitar 2 jam perjalanan kalau orang bagi santai sekali. Itu 2 jam sampai 3 jam perjalanan kalau orang bagi santai sekali. Nah jadi pas orang jalan kan berhenti tuh, baru orang jalan ulang. Nah pas orang jalan, orang sampai di puncak. Ternyata di puncak itu gagah sekali. Kita kira ada wifi di puncak. Ternyata wifi le rahmat, tethering. Dan akhirnya orang di situ bersendaria, bakut gitar. Nah baru bagaimana dengan orang le rahmat, orang le mamat dengan orang le iki yang di bawah tadi. Nah ternyata sekitar pukul barawa gitu orang telepon kamari, yang mana iki putus, tidak bisa melanjutkan perjalanan. Ya baru orang di atas selalu bakal semangat, tinggal 5 menit lagi. Biasa kan 5 menit di gunung itu padahal 2 jam 3 jam itu. Waktu orang kasih semangat, ternyata dorong sampai di atas, sampai kamar di atas sudah main-main. Dan akhirnya orang lewati malam-malam itu dengan penuh keceriaan. Dan ternyata orang tidur. Kita tidak tidur sampai pagi. Pas kita semua start tidur, orang
so atur-atur so pulang. Sakit hati suka pamagi. Nah terpaksa kita pulang pulang nanti tidur di rumah. Nah tidur di rumah, ada bangun kamari, ada tidur jam 8 pagi, ada bangun kamari jam 9 malam. Bukan sih, jam 8 jam 9 malam begitu. Ya emang sadis. Tapi enak sih perjalanan itu. Stereo tadi yang lebih style ala-ala Gunung Semeru, perahu dan lain-lain, tapi ternyata dia bawa pusing anak kira tidak putus. Jadi hanya itu cerita yang kita bisa bawa di ini pas kita naik ke Bukit Arang. Nanti kalau ada teman-teman yang ingin request cerita ke mana, nanti tambah akang. Kalau ada cerita juga bisa hubungi saja, bisa hubungi di nanti kita mau taruh kita pe Facebook di deskripsi, dan kita punya nomor WA di deskripsi Allah. Nanti kalau ada cerita-cerita begitu silakan kirimkan, nanti kita bacakan. Oke? Kalau sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.